Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share aktivitas aku lagi. Seperti biasa ya guys, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis, di dapur minimalis. Nah ini aku take videonya udah lumayan siang ya, sekitar jam 11 siang. Jadi ini Dava tuh kelaparan banget, tapi dia tuh cuma mau minta dibikinin telur dadar. Jadi ya udah deh, aku juga kepengen gitu ya makan telur dadar. Jadi ini aku dadar telurnya 2 gitu ya, 2 butir. Kalau misalnya satu dibagi 2 tuh kan kayak nggak cukup ya, soalnya Dava kalau makan telur dadar biasanya nambah-nambah gitu loh guys. Nah aku biasanya kalau bikin telur dadar cuma pakai penyedap aja, terus ya udah deh tinggal aku goreng, nggak pakai bawang-bawangan karena Dava nggak doyan gitu kalau misalnya pakai bawang merah. Nah kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nontonin video aku? Udah pada makan apa belum? Itu kita tuh makan siang sih sebenarnya ya, karena ini juga udah jam 11-an gitu. Kalau tadi pagi sih kita sarapan roti. Jadi pas udah siang-siang gini, Davanya kepengen dibikinin telur dadar, ya udahlah aku masak aja. Nah ini udah jadi ya guys. Tadi tuh waktu aku nuang ke teflon tuh malah nggak ke-record gitu loh. Padahal kameranya udah aku set di atas kulkas, malah nggak ke-record. Nah udah jadi ya guys untuk telur dadarnya. Nah ini nih sambal yang kemarin aku bilang, aku udah mulai produksi sambal gitu kan kemarin. Jadi namanya itu Bos Sambal ya. Jadi sambal bawang goreng homemade gitu by Mama Dava. Ini punya aku tinggal separoh ya guys. Jadi menurut aku makan sambal gini tuh dipakein lauk apa aja tuh cocok. Apalagi kalau pakai telur dadar ya. Ini jadi cuma telur dadar pakai nasi anget, terus pakai sambal bikinan aku ini ya guys. Ini tuh mantul banget sih. Nah jadi kalian juga kalau misalnya ya yang area Pangkalan Bun atau yang di luar Pangkalan Bun, kalau misalnya mau order bisa aja untuk chat aku di Instagram ya. Jadi di deskripsi itu aku udah pasti cantumin link Instagram aku, jadi kalian chat aja ke situ. Nah jadi tekstur sambalnya tuh kayak gini ya guys. Untuk rasanya sih aku sih suka ya, yang pasti aku suka ya, makanya aku jual. Dan alhamdulillah dapet testi dari teman-teman yang udah beli juga, alhamdulillah katanya sih enak. Jadi aku sekarang kan udah produksi yang botolan, jadi lebih aman gitu, mau dikirim-kirim, mau dibawa kemana-mana. Ini juga insya Allah tuh tahan ya di suhu ruang tuh sekitar 14 harian. Jadi kalau misalnya mau lebih awet boleh masukin aja ke kulkas. Nah ini aku sama Dava makan dulu ya guys, biar kita perutnya keisi. Jadi makan pakai Bos Sambal by Mama Dava. Nah oke, beres makan aku lanjut masak ya. Jadi ini tuh masak buat makan malam. Aku udah siapin ayam, siapin juga perbumbuan bawang merah, bawang putih sama jahe. Di sini aku juga udah siapin sih guys bumbu instan ya, bumbu instan sayur sop. Karena hari ini aku mau bikin sop-sopan aja. Aku udah siapin sayurnya cuma 2 ya, cuma kentang sama wortel, terus aku tambahin sama daun sop. Soalnya aku sama Dava sama suami tuh lagi pilek kan, masih flu gitu. Mungkin bisa didengar dari suara aku juga masih belum sembuh ya bindengnya. Jadi kayaknya makan sop-sopan gini tuh enak banget ya, berkuah, terus nanti diperesin jeruk nipis pakai Bos Sambal, makannya masya Allah itu kayaknya mantep banget sih. Makanya ya udahlah aku mau ngesop aja hari ini. Selain bikinnya gampang kan, cuma satu menu kayak gini aja, terus masaknya juga tinggal cemplung-cemplung doang. Kalian pada masak apa nih hari ini? Udah pada masak atau masih dalam angan-angan ya untuk menunya? Boleh ya di share ya guys di kolom komen. Jadi kita saling berbagi ide masakan. Aku tuh setiap masak, setiap share masakan gitu pasti menu-menu yang simpel banget, yang gak ribet, yang sat-set aja, yang biar kita juga ibu-ibu yang minim skill masak tuh tetap bisa masak gitu loh. Karena emang ya mau masak yang ribet-ribet juga aku agak nggak berbakat gitu kan masak yang ribet-ribet. Ya udahlah ada yang praktis, kita masak aja yang gampang-gampang. Nah ini untuk bumbunya, ini mau aku chopper ya guys, aku blend gitu, aku pakai air aja sih ini ya. Nah ini mau aku blend dulu ya guys bumbu halusnya, jadi nanti tinggal ditumis aja.
Oke, udah beres ya guys. Ini untuk bumbu halusnya udah halus banget. Pokoknya zaman sekarang tuh gampang ya, nggak perlu diulek-ulek, tinggal di blender aja atau di chopper atau diparut, itu udah gampang banget sih. Jadi menurut aku nggak ada alasan kita tuh nggak bisa masak ya. Pasti semua itu bisa masak sih, tinggal mau mencoba apa enggak aja. Karena aku juga masak mah coba-coba terus ya guys gitu. Yang penting keluarga suka, mau masaknya simpel, mau masaknya ribet, yang penting menurut aku orang rumah pada suka. Nah ini aku tumis untuk perbumbuannya. Habis ini aku mau masukin 1 blok magi ya guys. Jadi kalau masak sop-sopan itu kan dipakein magi jauh lebih enak ya. Tapi ini aku tumis bumbunya sampai mateng banget supaya nanti nggak langu kan kalau misalnya mau dicampurin sama kuah dan lain-lain. Nah, aku langsung masukin aja ya guys ayamnya di sini. Jadi aku tumis-tumis, nggak aku pisahin gitu. Menurut aku sih ayam kalau mau di sop, ini kalau misalnya kita tumisin dulu pakai bumbunya kayak gini tuh jadi lebih enak aja ayamnya. Bumbunya tuh jadi lebih meresap kan. Tapi nggak apa-apa juga sih mau langsung dikuahin atau ayamnya mau diaduk kayak gini dulu. Aku sih enakan kayak gini ya menurut aku. Dan ini juga ayamnya udah aku potong-potong. Tapi masih ada bagian yang nggak bisa aku potong sendiri gitu karena keras banget, jadi aku biarin aja. Nah kalau udah menurut aku cukup ya ayamnya ditumis-tumis, tinggal aku masukin aja airnya. Jadi ini ya udahlah tinggal kita cemplung-cemplung kan, namanya masak paling gampang itu adalah masak sop. Jadi nggak perlu ribet ya guys, tinggal cemplung dalam satu panci, semuanya juga udah beres. Nah aku masukin untuk bumbu instannya 1 bungkus aja, terus aku tambahin lada. Aku masih kasih seasoning sih, karena kan kuahnya juga lumayan banyak ya. Jadi emang harus dikasih seasoning juga. Ini aku kasih garam, aku kasih penyedap gitu, sama aku kasih gula. Menurut aku sih tingkat keasinan seseorang gitu atau manis yang dia suka dari masakan itu menurut aku bukan hak sih, menurut aku selera masing-masing ya guys. Jadi beda-beda mungkin ya, ada yang lebih suka asin, ada yang nggak terlalu suka. Jadi menurut aku fine-fine aja selama orang rumah suka. Itu sih kita takar-takar aja sesuai selera. Nah ini aku masukin kentang sama wortelnya. Jadi ini biar masaknya barengan ya. Tadi kan ayamnya udah separuh jalan kan aku masukin, terus baru aku masukin kentang sama wortel. Jadi itu aja sih untuk sop-sopnya ya, untuk isinya nggak pakai yang lain lagi. Tapi nanti paling aku masukin potongan daun sop ya agak belakangan supaya dia masih hijau gitu kan. Nah ini telur juga aku rebus ya guys untuk pelengkap. Aku rebusnya 3 aja sih ya, 3 butir telur. Nah ini sekarang tinggal aku mateng-matengin aja untuk si sop-sopannya, karena kan tadi nggak terlalu lama sih kayaknya ya kalau masak sop tuh ya, dikira-kira aja ya sampai dia udah lemah-lemah gitu ya tinggal dimatiin. Nah ini aku masukin dulu untuk daun sopnya, jadi aku masukin belakangan yang udah aku potong-potong tadi supaya dia masih ijo-ijo banget. Kalau yang pertama tadi aku tumis pakai ayam ya, jadi maksudnya aku tumis di ayam yang dikasih bumbu gitu loh. Jadi itu tapi sih nggak aku potong-potong, masih utuh gitu untuk daun sopnya. Nah aku lanjut mau cuci piring juga ya guys, sambil nungguin sopnya benar-benar mateng. Aku cuci piring dulu karena lumayan banyak sih cuciannya ya. Ada sampah-sampahnya juga masih aku taruh di situ ya, untuk sampah bekas kupasan wortel, bekas kupasan bawang gitu, bekas kupasan kentang. Karena namanya masak sendiri ya, kita beres-beresinnya juga sendiri kan. Nah ini sampahnya aku kumpulin, jadi habis ini tinggal aku bilas-bilas aja. Jadi kalau udah cuci piring tuh rasanya lega ya guys gitu, karena kan lumayan menguras energi juga sih kalau cuci piring kan, kita harus berdiri lama ya, minimal tuh 10 menit deh cuci piring menurut aku, apalagi kalau misalnya cuciannya lumayan banyak. Oke, nah ini sopnya udah mateng ya guys, udah mateng sempurna banget. Jadi habis ini tinggal aku matiin aja. Ini untuk sopnya, tinggal aku tutup aja juga nanti ya. Tapi ini nggak aku pindahin ya guys, jadi aku taruh aja di atas panci sini. Jadi ntar sore atau malam pas kita mau makan, ini tinggal diangetin aja. Karena aku tim yang angetin makanan sih, nggak apa-apa sih menurut aku ya. Karena kalau misalnya makan sop gini emang harus dalam keadaan yang
panas ya biar lebih enak. Dan gak lupa makannya nanti pakai bawang sambal. Terus aku kasih jeruk juga, sama ada potongan telur ya. Jadi telurnya cuma ada 6 potong setelah aku potong-potong karena kan tadi cuma rebus 3 aja. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga habis kita makan sop ini badan jadi agak lebih enakan ya guys. Nah oke, lanjut. Jadi tadi sambil masak itu aku juga sambil cuci baju, dan di luar tuh lagi gerimis gitu guys, makanya ini mendung ya langitnya, padahal ini sekitar jam 1-an karena tadi aku beres masak itu setengah 1-an gitu deh. Terus sekarang aku lanjut jemur-jemur baju. Untungnya ada laundryan di belakang ya, ada jemuran di belakang, jadi aku tinggal jemur-jemur aja, mau hujan mau panas gitu, mau malam pagi siang sore, Masya Allah masih bisa jemur baju. Soalnya numpuk banget udah di cucian tadi tuh, ini juga 2 kali putar ya guys. Pokoknya jemuran aku tuh dari ujung di atas mesin cuci sampai ke ujung sini tuh emang pasti penuh sih kalau udah soal jemuran ya. Nah oke deh guys, kayaknya segitu aja nih ya kegiatan aku di hari ini. Semoga vlog aku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu nih vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.